Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tutorial kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai apa saja sih aturan yang dimainkan oleh YouTube untuk para YouTuber. Oke, kita kaji lagi tentang hal ini. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus membuat nama channel. Nah, nama channel itu harus disesuaikan dengan tema apa yang akan kita gaungkan di YouTube kita gitu. Jadi kalau misalkan kita membuat temanya tentang cara memasak, lalu kita upload videonya mengenai main sepak bola atau main bulu tangkis atau hal lain yang tidak matching dengan tema kita, maka itu akan mempengaruhi peninjauan ketika pas monetisasi dari YouTube. Jadi nama channel Anda jangan sampai bertolak belakang dengan video yang Anda upload. Itu yang syarat yang pertama yang harus Anda lakukan. Terus yang kedua, buat deskripsi mengenai video Anda. Jadi jangan sampai kosong, nggak ada deskripsi sama sekali. Jadi ketika nama channel Anda sudah dibuat, nah makanya dikuatkan lagi supaya proses peninjauan YouTube-nya itu cepat. Di deskripsi Anda tentang apa? Kalau misalkan di deskripsinya tentang memasak, ya dijelaskan masak, terus apalagi kuliner dan lain-lain, itu harus spesifik. Nah, kenapa dibuat deskripsi ketika kita membuat channel? Ya karena nanti pas kalian akan sadar ketika pas proses peninjauan monetisasi itu akan sangat berpengaruh untuk timing. Kalau misalkan kalian nggak membuat deskripsi, dalam proses peninjauan monetisasi akan lama. Walaupun tetap di-approve juga, tapi ya kita juga kesel kalau dalam proses peninjauan monetisasinya sangat lama gitu. Lalu yang ketiga yang harus diperhatikan oleh seorang YouTuber itu dalam membuat video. Nih, perhatikan jangan sampai ada lagu-lagu yang berhak cipta. Jadi ibaratnya kalau kalian tetap memaksa memasukkan lagu di video Anda yang berhak cipta, maka ya wayahna kata orang Sunda. Jadi ketika proses monetisasi berjalan, maka percuma video Anda tidak dimonetisasi, nggak ada iklan. Ya kita udah buat video capek-capek, nggak ada iklannya, ngapain gitu kan. Jadi tolong itu diperhatikan ketika video sudah dibuat, maka kalau bisa kalian punya lagu sendiri, atau kalau nggak ada lagu sendiri minimal memakai audio yang disediakan oleh pihak YouTube atau pakai NCS yang sudah dipublish di beberapa channel YouTube. Nah itu bisa dipakai. Nah selanjutnya langkah yang keempat, jangan re-upload video. Jadi mentang-mentang ini ada video viral, lalu kalian ambil lagi, kalian ditambahkan judulnya aja atau diedit sedikit. Nah itu sama aja dengan re-upload. Ketika orang yang membuat video tersebut melaporkan ke pihak YouTube, maka Anda akan kena strike. Dan hati-hati dengan strike ini karena masa berlakunya 90 hari. Sangat lama. Jadi ketika kalian videonya kena strike atau pelanggaran hak cipta, maka wayana harus menunggu 90 hari untuk pemulihannya. Dan yang bahayanya lagi, kalau kena strike 3 kali,
maka video Anda akan dihapus. Yang paling fatalnya lagi, channel Anda akan di banned, alias tidak bisa mengupload video lagi. Kan sayang kalau misalkan subscribernya banyak, viewsnya banyak, tiba-tiba video di banned, kan itu sangat fatal sekali itu. Berikutnya yang harus diperhatikan lagi yaitu masalah thumbnail, isi yang ada di video kita, terus judul video kita, tag yang kita buat jangan sampai mengandung unsur sara, karena pihak YouTube tidak mau bahwa video kita mengandung unsur kekerasan, mengandung unsur pornografi, mengandung unsur adu domba, atau mengandung unsur-unsur lain yang bisa menyebabkan perpecahan. Jadi saya sarankan buat konten-konten kreatif jangan mengandung unsur sara, karena hal itu akan membuat pihak YouTube tidak akan memonetisasi video Anda. Jadi itu aja tips dari saya. Yang selanjutnya yang paling utama adalah terus berkarya, terus rajin membuat video, dan yang paling penting lagi jangan lupa selain kita berdoa ikhtiar, kita tetap senantiasa berdoa dan senantiasa menjalankan segala perintah yang kita harus patuhi bersama, yaitu sebagai insan yang harus senantiasa beribadah dan mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Oke, itu saja tips dari saya tentang aturan yang dibuat oleh pihak YouTube. Oh ya, terakhir, bahwa dalam video yang kita buat, kita harus dipilih apakah video tersebut buat anak atau buat umum gitu. Jadi kalau misalkan kita spesial buat anak, nah kita checklist di bagian tersebut bahwa video tersebut dibuat khusus buat anak. Jadi jangan sampai kalian nggak di checklist ya, karena itu akan berakibat fatal di proses monetisasinya. Oke, itu aja, sekian dari saya tentang aturan-aturan main yang dibuat oleh YouTube. Dan kita terus berkarya, kita ikuti aturan mainnya, dan semoga video kita monetisasi dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.